Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Tsumma qala idan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus masjid, kemudian Bapak dan Ibu jamaah peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, serta generasi muda kita, harapan bangsa dan agama yang juga hadir malam ini. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mampu kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap peristiwa atau kisah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim pastilah banyak mengandung hikmah. Karena dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah, pada sejarah itu terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang berpikir. Li ulil albab. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau memikirkan, walaupun berulang-ulang kali terkait dengan kisah atau sejarah itu diungkapkan, namun dia tidak mampu mengambil pelajaran, kecuali bagi orang-orang yang berpikir. Nah, di antara pelajaran yang dapat kita ambil sesuai dengan tema kita malam ini adalah hikmah menjemput perintah sholat dalam peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ini pada Ananda semuanya, santriwan dan santriwati TPQ Masjid Iman, apa kabar? Nah, jawabannya apa kemarin? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa baik. Allahu Akbar. Udah lupa aja sudah 1 tahun gitu ya. Nah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa baik. Allahu Akbar. Santriwan santriwati TPQ Iman, apa jawabannya? Siap jadi teladan. Teladan duduknya, teladan mendengarkan orang berbicara.
Nah, sebelum Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah sehingga pada tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Nah, apa maksud Amul Huzni itu? Itu tahun duka cita. Kenapa dinamakan Amul Huzni? Karena Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggalnya dua orang yang sangat mendukung, yang membela Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan dan mendakwakan Islam. Yang pertama adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nanda, siapa nama paman Nabi Muhammad? Oh, alhamdulillah, pintar, semangat. Abu Talib langsung dijawab. Siapa Abu Talib? Itu adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sejarah beliau tidak masuk Islam, tetapi semangat beliau untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila diganggu, diintimidasi, dicaci dan dihina oleh kafir Quraisy, Abu Talib terdepan untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang meninggal dunia. Dan yang kedua yang meninggal dunia adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama istrinya? Khadijah. Oh, luar biasa anak kita, alhamdulillah, Pak. Yang selalu memberikan ketentraman dan kedamaian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rela mengorbankan hartanya demi perjuangan Islam. Nah, Khadijah itu adalah orang yang kaya. Bahkan apa kata beliau dalam kisah, seandainya harta saya habis untuk memperjuangkan Islam, dan jika dibutuhkan tulang menulang saya sebagai jembatan untuk memperjuangkan Islam, silakan dipergunakan. Nah, kalau Khadijah ini kan model itu ya, Bu, lain model itu ya, Bu. Biarlah biar atau aku demi perjuangan Islam, kalian begitu, Bu. Kok gak lain? Itu yang meninggal dunia lalu memberikan kedamaian dan ketentraman di saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Wahyu pertama itu surat apa, saya? Ayat berapa? Alhamdulillah. Bagus ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ketakutan lalu datang ke rumah. Sampai di rumah ada yang membuat beliau tentram dan damai. Itu istri beliau Khadijah. Ya, tidak ada, Tuhan tidak akan menyusahkanmu, engkau adalah orang baik. Nah, kata-kata itu sungguh luar biasa pada Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau seandainya terjadi masalah di Tambe Bakarajo, tiba di rumah, datang ibu-ibu menenteramkan dan mendamaikan. Oh, itu biasa sih dalam awak bergaul, dalam awak Bakarajo. Akhirnya Pak perasaan Bapak. Tapi kalau itu orang kamu mau jadi itu tuh apa-apa. Lo ini betulnya ada. Akhirnya kira Bapak. Apa kan betulnya kamu Pak Rajo di situ aja. Lagi kira Pak. Oh, tidak tanah tuh Bu. Tapi Khadijah tampil memberikan ketentraman dan kedamaian, itu yang meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW di saat hal yang seperti itu, bagaimana cara Allah menghibur Nabi Muhammad SAW? Nah, itulah yang jelaskan dalam surat Al-Isra tadi. Ayat berapa yang dibaca tadi bisa? Ayat 1. Siapa yang hafal? Hafal ayatnya? Hafal ya? Coba baca saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah.
cara Allah menghibur Nabi Muhammad SAW, mengisrakan Nabi Muhammad. Dari mana Bapak dan Ibu? Dari mana kan saya? Masjidil Haram. Di mana letaknya? Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana letaknya? Artinya di situ apa maknanya Bapak dan Ibu? Terjadinya masalah yang kita hadapi, maka mesti membawa ketentraman dan kedamaian itu. Marilah kita memakmurkan masjid. Jadi di situ Bapak Ibu, jadi jangan lari dirimu saja kalau ada masalah, maka memakmurkan masjid dengan selalu datang sholat berjamaah dan juga meramaikan majelis ilmu. Jadi kalau duduk di musajid, tentram atau damai? Damai atau gelisah, Pak? Nah, kalau orang yang beriman bagaikan ikan di dalam air. Nah, kalau ikan dalam air akhirnya tanah nyaman, tidak seperti cacian kepanasan. Apa cacian kepanasan, Pak? Nah, gelisah saya dari musajid. Nah, pada Ibu Dro, baca capek keluar dari musajid. Assalamualaikum, assalamualaikum, lah tambah lah. Di situ kalian ada itu Pak Ibu. Atanan sudah sholat, berzikir, sudah berdoa, ada ketentraman dan kedamaian kepada Nabi Muhammad Allah. Akan waktu kawan bercerita Pak Ibu matamu nak namu lambu dan saya. Buat saya kamu saja Pak. Orang khutbah kalau itu kawan lain apa? Dan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Berarti ketika ada persoalan-persoalan dalam hidup ini, maka mari kita dekat dengan masjid. Mari kita makmurkan masjid dengan melakukan sholat berjamaah dan hadir dalam majelis ilmu, maka ketentraman dan kedamaian akan kita dapatkan. Karena nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan dan ketentraman. Apalagi ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua adalah baru ini sesuai dengan tema kita, bagaimana Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj itu menerima perintah sholat yang 5 waktu sehari semalam. Menerima perintah sholat yang 5 waktu sehari semalam, berbeda dengan perintah-perintah ibadah yang lain. Nah, kalau puasa Pak Ibu diturunkan melalui malaikat Jibril. Kalau haji juga melalui malaikat. Tapi kalau tentang sholat, Rasulullah SAW berkomunikasi langsung dengan Allah. Nah, itu dalam surat An-Najm itu dijelaskan tadi, bahwa Allah dan Nabi Muhammad SAW berkomunikasi langsung. Nah, makanya sholat bagi kita orang yang beriman itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Artinya kono komunikasi langsung dengan Allah. Contoh, ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hadis kursi dijelaskan hamidani abdi. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Telah memujiku hambaku. Siapa yang baca Al-Fatihah jo artinya? Ayo, saya yang baca surat Al-Fatihah jo artinya. Nah, kalau dapat itu apa aja dia? Wah, oh sini saya, sini. Ayo doa. Alhamdulillah. Buat apa menurun lagi apa artinya Bapak? Dapat Al-Fatihah jo artinya. Dia sama artinya. Ya, artinya apa? Kalau dapat Al-Fatihah jo artinya alhamdulillah. Ini kelas berapa sih? Hah? Kelas 5. Kelas 5 SD. Nah, coba kenalkan nama. Mana nih? Anda di situ? Wih, Oh.
Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmati, bukan jalan engkau yang murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana sekolahnya, Sayang? Sini. Di mana? Oh, ya. Kelas 5 ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, kita kadang-kadang kita sudah 52 tahun sholatnya, ini terhati kadang Bapak Ibu. Jadi sekarang insya Allah yang rapek pasti bisa apa? Yang rapek pasti bisa apa? Rizal rahmatullah Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Nah ini karena saya Ustaz janjikan tadi, ini dari Ustaz Atama dari pengurus Dunyada. Ya, oke, jangan lihat banyaknya, tapi ini adalah penghargaan dengan apa yang jawab. Oke? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti yang menjawab tadi ini. Sini saya. Sini. Oke, alhamdulillah. Iya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti salat adalah karena diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW, maka salat merupakan komunikasi langsung kita dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pentingnya ibadah salat itu, maka orang yang tidak salat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ada tanya-tanya lo penduduk saruko karena neraka Bapak Ibu. Masalah kakum fisaqar. Kenapa engkau masuk neraka sakar? Dia jawabnya, qalunaku minal musallin, karena kami tidak melaksanakan sholat. Jadi kalau orang tak sholat di mana tempatnya? Di neraka apa? Neraka sakar dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Nanti ada pertanyaan itu. Siapa yang ingat? Jadi surat Al-Mudaththir ayat 42-43, masalahkan fi sakar. Kenapa engkau masuk neraka sakar? Jawabannya, qalu lam naku minal musallin, karena kami di dunia dulu tak sholat. Jadi kalau orang tak sholat di neraka apa tempatnya? Neraka sakar. Dalam surat Al-Mudaththir dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas bagi orang yang tak sholat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka sangat rugilah kalau kita dan anak-anak kita tidak sholat. Rasulullah menekankan karena begitu pentingnya sholat, muru auladakum bis sholat. Suruhlah, didiklah, ajarkanlah anak-anakmu sholat idza balau sab'an, umur 7 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu, ajarkanlah, didik anak-anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau yang tak sholat umur 10 tahun, wadribu alaiha. Apa tanya laki ya? Asianan karena kalau tak sholat ngaji sanksi di orang tuanya, belanjanya dikurangi atau dibetul, ada nama tuh, dipukul di tangannya, ada tuh. Iya, nak sholat kan ada orang tua, pernah kena pukul, dikurangi belanja pernah. Kalau takutnya, apa yang harus kurang apa? Tidak mau ada, berarti apa Bapak Ibu? Bahwa begitu pentingnya kalau tidak sholat kata Nabi beri sanksi.
artinya dinasihati, bisa dalam makna wadribu alaiha. Kalau kamu dulu sebagai guru TPQ Pak Ibu, anak-anak sholat tuh pertama yang hadir ke TPQ itu sholatnya ditanya dulu tuh, mengaji tuh, les sholat. Nah kalau tidak, ya dulu mana mau proses kata itu Pak, yang penting ada sanksi di itu. Tapi kalau orang tua berangnya kalau anaknya, dia lagi sanksi kalau tidak sholat. Amanan paling berang apa Ibu kalau anak tak sholat atau tak sekolah? Sekolah. Mana berang apa Ibu? Mana sekolah, mana sholat? Mana paling berang orang tua? Anak sekolah nak ada ujian akan jadi orang bola aja. Anak jadi orang ada kecil, ada orang dah. Tapi kalau tak sholat sekali saja, sholat anak ada tu sholat talema aja, sholat talema aja diam selesai. Bagi pun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa siapa pernah ketika malas sholat subuh, nyangke orang tuanya untuk berdua ke kamar mandi. Ada tak? Malas sholat kan, nyangke, malas sekolah, nyogen orang tua ke kamar mandi. Ada. Tapi untuk sholat, pada itu dirahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu karena begitu pentingnya Pak, sholat. Apalagi kita yang sholat dapat dirahmat oleh Allah. Tentu sebuah pertanyaan, sudahkah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau orang tak sholat, telah jadi hidup Pak, tampaknya neraka. Bagi kita yang sudah sholat Bapak dan Ibu, apakah sholat kita selama ini sudah diterima oleh Allah? Nah, itu pertanyaan. Apakah sholat kita sudah diterima oleh Allah? Insya Allah. Belum tentu, tapi ada indikatornya Bapak dan Ibu. Ada tanda-tanda sholat awak itu diterima oleh Allah. Innama atakabbalu sholata mimman tawada'a la'azamati. Sesungguhnya aku, kata Allah dalam hadis qudsi dijelaskan, akan menerima sholat dari hambaku. Yang pertama tanda sholat awak diterima oleh Allah itu adalah memiliki sifat tawadu. Sifat tawadu itu artinya sifat rendah hati, tidak sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tanda awak diterima salat Bapak dan Ibu, hati awak tawadu Pak, tidak sombong dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Biasanya seseorang bisa sombong karena apa Pak? Inyo merasa lebih dari orang lain, baik dari nyo gagah dari orang lain, cantik dari orang lain, atau kayu dari orang lain, ilmunya, gelar-gelar akademiknya lebih dari orang lain, pintarnya lebih dari orang lain, pangkat dan jabatannya lebih dari orang lain. Nah, kalau ada anggap seperti itu, atau dari segi ibadahnya, ada juga ibadahnya sombong kenapa nyo banyak ibadah akhirnya sombong ya Pak. Kalau sombong malah beribadah, itu namanya tawadu Pak. Orang yang sombong la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk seluruh kalau orang yang sombong walaupun ada sebesar zarah kesombongan dalam hatinya. Contoh, saya contohkan gini pada Ibu. Ketika ada tamu yang diundang datang, yang pertama tamu yang datang itu biasa-biasa saja Pak, baju tidak masuk ke dalam, pakai sandal jepit saja, ini datang yang awak undang tu. Yang kedua tu datang di belakang, no? Pakai dasi, pakai jas, datang lo pakai loto. Kira-kira mana nampak dan Ibu salami terlebih dahulu? Mana nampak dan Ibu salami terlebih dahulu biasa tu? Hah? Ayo udah itu kasuskan mana Ibu salami terlebih dahulu, Bapak salami. Orang yang belakang kalau pakai dasinya datang, pakai loto bungkila. Atau kalau datang dulu pasti kalau itu jawabannya Pak Ibu tetap disalami yang pertama sambil menuju yang kemudian. Karena ada juga kenapa Pak Ibu? Ada kisah nyata Pak Ibu.
Ketika mengundang walimah acara balale, kan seluruhnya mengundang Pak Ibu. Orang kalau datang dulu pakaiannya ya sederhana sih Pak Ibu. Ada di belakang itu datang anak ke belakang mau kajiannya dulu Pak Ibu. Dan ibu dipersilakan, ibu dulu dipersilakan sebagai Pak Ibu. Jika ada perasaan-perasaan seperti itu Bapak dan Ibu, berarti ada kesombongan. Kalau punya sepatu baru Pak, lalu dicengkan kawan sepatu yang tak baru aku sombong dia lama tu. Pernah tak mencimian baju kawan tak baru Alhamdulillah tidak. Kalau Arung itu dia sombong. Baju kau cabai tu. Baju kau cabai dicimiannya. Tapi baju dia ada baju kau cabai itu yang pakai itu tidak cadar nah. Tapi kalau kamu saji pakai lampah dia lancak dia boleh pakai lancak tu. Itu yang pertama Pak Ibu. Jadi tanda sholat diterima apa? Hati awak rendah hati, tidak sombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah walam yastatilu ala khalqihi, tidak suka menjulurkan lidah. Makna menjulurkan lidah itu Pak Ibu, dan lidah itu dijulur-julur itu doa. Tapi ada juga orang tak lidahnya dijulurkan Bapak, tapi mulutnya nyomong-nyomongnya ke kawannya. Contoh kawannya lewat, ada tuh Bu? Ya. Kawan lewat tuh, cimeng. Atau maknanya adalah suko mencela, suko mencaci, suko maute, atau suko menfitnah, suko menghibah, suko mengadu domba. Itu maknanya tidak mencaci dan tidak mengadu domba. Contoh di kawan-kawan. Dia song-song kawan, tak pilih gini guys. Ya kan ada juga gitu itu tanggungan sholatnya tidak diterima di Allah lain. Nah ketiga Bapak Ibu, wala yubit musiran ala maksiati. Sholat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila menjauhkan perbuatan maksiat. Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Artinya menjauhkan perbuatan dosa. Dan yang ketiga, yang mana lagi? Alhamdulillah dia menyimak. Siapa yang jadi guru Pak Sabi jadi yang pakai dia Pak, yang menyimak Pak. Yang pertama apa tadi? Ustaz ya. Yang pertama apa tadi? Memiliki sifat tawadhu. Itu jadi catatan. Nanti binaya. Asal tapi aku maksud sifat tawadhu. Kapan dia catatan? Aku saya sini. Artinya apa tahu enggak? Rendah hati yang tidak sombong. Oh iya. Apa contohnya tuh? Tapi alhamdulillah ada dapat. Terima kasih kamu. Jadi orang yang kedua adalah tidak menjulurkan lidah. Maknanya di situ ada berapa perbuatan di situ ucapan. Yang pertama apa tadi? Tidak mencaci, tidak mencela, tidak menghina, tidak mengadu domba. Apa lagi? Tidak menggosip. Tidak menghibah. Pada ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dilarang oleh Allah menghibah itu, wala yaltab ba'dukum ba'dha. Janganlah engkau saling menghibah atau menggosip. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Pakarya kamu, pastilah kita jijik.
Jadi Bapak Ibu, secara tak langsung awak menggibah itu memakan daging saudara kita yang sudah mati. Maka dia tubuh pastilah kita jijik. Dan yang ketiga adalah menjauhkan perbuatan maksiat. Ayat keempat, wa qata'an nahari fi dzikri. Orang yang senantiasa berzikir atau ingat kepada Allah. Apa tanda ingat kepada Allah? Ayo anak Bapak. Apa tanda orang ingat kepada Allah? Berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Tapi lah ada dia tadi dah. Ini baru kali ya. Boleh bahasa ini saya mau ke. Ini saya boleh ya. Okey. Alhamdulillah. Ayo siapa yang ketika dia tidur dia ingat kepada Allah? Dapat ya? Ketika tidur dia ingat kepada Allah, dia serahkan dirinya kepada Allah. Tidak ada nanda beda. Perempuan mana perempuan? Ketika dia tidur, silakan di sini saya. Ketika tidur dia ingat kepada Allah. Apa buktinya ketika tidur pada Allah? Seorang umat ingat kepada Allah adalah membaca doa ketika mau tidur. Apa tuh doanya? Bismika Allahumma ayya wa bismika amat. Lepas baca tadi kalau Itu malah baca. mau tidur terus ada dibaca tak? Bangun tidur ada dibaca juga doa. Ingat pada Allah, apa doanya tuh? Alhamdulillah. Diamalkan ya. Alhamdulillah. Ketika mau masuk WC dan keluar WC dia ingat kepada Allah. Jadi orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dia akan selalu ingat kepada Allah. Masuk WC pun dia ingat kepada Allah. Langkah WC pun dia ingat ke Allah. Sudah 2 kali nggak Pak ya? Nggak apa-apa kata menurut tadi. Sampai. Alhamdulillah. Apa tuh? Pada doanya. Dia ingat pada Allah tuh dia ingat dia baca doanya itu. Lupa. Nanti lagi. Kalau ingat baru ke depan. Oke? Alhamdulillah. Semangat. Ada pelan oke. Ini aplikatifnya seperti itu Bapak Ibu. Nyoleh sholatnya, tapi nyolehnya kalau ketika ke masuk WC keluar WC loh. Apa saya? Silakan. Keluarnya? Dia masuk. Tahu dong? Dia masuk aja. Dia masuk. Tapi alhamdulillah ada tapi itu. Keluarnya alhamdulillahilladzi azhaba anni wa afani. Mau makan ingat dia kepada Allah, tak langsung makan saja. Walaupun awinya langsung, tak langsung minum aja itu. Tapi dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berani setidaknya mentalnya dulu. Jadi orang yang sholatnya diterima dia akan senantiasa kapanpun dia akan ingat kepada Allah. Fa'idza qudiyatis shalat fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Orang yang apabila dia selesai sholat dia akan tetap ingat kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sholat awal itu diterima oleh Allah padanya. Amin. Siapa ke? Doa makan saja dapat dah. Lepas makan makan.
Dia dapatkan banjir itu Pak. Tapi informasi ke dosa itu dari benar. Yang lalu dia bagi kesempatan yang situ saya. Ilham. Siapa namanya saya? Ilham. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 mas hafal, apalagi TPQ kelas 4 mau ujian. Ada doanya nanti diuji itu. Silakan Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah makannya? Kita makan saja, sudah tidak ada. Iya, ketika kita sudah dapat nikmat, mesti kita puji Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana. Lu tahu semua mau enggak kata? Itulah Kalau sama-sama apa aja nama diuji itu yo Pak, kadang-kadang bisa diuji. Buat tahu perlu kadang-kadang jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orangnya sholatnya diterima, dibuktikan dengan kapanpun dan dimanapun dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia keluar rumah, mau pergi sekolah, mau pergi ke pasar, mau pergi ke masjid, dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya enggak balik seketik kok. Dia enggak balik. Kalau balik udah bosan. Siapa yang ingat kepada Allah mau pergi ke pasar, kalau kita Woi, mantap. Alhamdulillah. Nah, besok baca lagi apa Pak? Ustaz akan kita namanya. Ustaz itu merdeka. Terakhir Bapak Dani dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala besar dari tadi. Nah, silakan Ustaz. Kalau ibu beratur Ustaz kan tahu dulu. Nah, 50 lah. Yang penting apa dulu? Terakhir, orang yang sholatnya diterima, dia mau berbagi. Wa rahmal miskin wa mustaqim. Kini apa tanya sianan pernah namo berbagi katiko inyok belanja kawannya tak ada belanja dong. Lalu nyo namo berbagi ke kawannya yang tak belanja. Tapi kita mansa kau di tidak kawan kau. Satu aja asli saya. Tanduan tak bisa minta kanyo. Sini. Hah? Apa lagi contoh pipi? Coba bagi ke kawan. Siapa bagi kawan? Satu saja dikasihkan kepada dia siapa? Kalau ragu satu kan tahu. Ayo yang meminta ke saya dia. Oh, ada. Iya walaupun kabar surat kan ada anak kalau mau berbagi Pak. Tapi kesulasi makan. Jadi orang yang sholat yang diterima sudah saya. Dulu alhamdulillah. Memang Bapak dan Ibu kalau berbagi. Ada contoh mana ada? Sampai kau contoh kan. 5.000 kasihkan di abang berarti. Akan kasihkan di abang, sudah kasih. Sampai kau contoh dah. Itu alhamdulillah. Ambil. Ambil satu ya, bagus. Itu maknanya ada Bapak dan Ibu. Orang yang sholatnya diterima, dia mau berbagi ketika mendapat nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tadi Bapak dan Ibu? Ada 5 tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berbagi? Ada orang misalkan datang ke rumah Bapak dan Ibu, Assalamualaikum, dia menyadap wujud dan muntir, ada apa Pak? Maaf dulu. Kalau maaf dulu berarti menunggu sholat awal dulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah dan bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Sholat kita yang kita lakukan ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang sudah sholat, tandanya diterima oleh Allah ada 5. Yang pertama masih memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. Yang kedua adalah tidak mencaci dan menghina menurunkan lidahnya, tidak berbuat maksiat, selalu ingat kepada Allah dan mau berbagi terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.